Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di perkuliahan proses manufaktur pada teman-teman. Di sini akan saya resume sebenarnya pertemuan ketiga, 4, dan 5, yaitu tentang proses pengecoran. Jadi proses pengecoran ini adalah salah satu proses manufaktur yang tertua yang ada di dunia dan merupakan dasar dari ilmu logam. Itu ada di proses pengecoran ini. Seperti itu. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak atau cavity sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. Oke, di sini kata kuncinya adalah yang saya berikan warna merah, menggunakan logam cair. Berarti logam dicairkan dulu, ada proses pemanasan sehingga logam berubah wujud dari padat menjadi cair. Setelah cair, kita tuang ke cetakan sehingga bisa membentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Cetakan itu ada bagian-bagiannya, ada rongga cetaknya. Setelah selesai, maka logam cair itu akan memadat kembali, tersolidifikasi, cetakannya dibuang, hasilnya dapat digunakan. Proses sekunder artinya yang namanya proses pengecoran ini bendanya adalah bukan benda yang jadi dan langsung bisa dikonsumsi atau bisa digunakan. Jadi perlu ada proses selanjutnya setelah dicor. Seperti itu. Nah, di sini adalah proses pengecoran. Ilustrasinya saya berikan nomor-nomor 1, 2, 3 sampai dengan nomor 7. Nah, kita bisa lihat nomor 1 yang paling ujung ini adalah ibaratnya adalah raw material. Jadi raw material dari proses pengecoran itu ada banyak macam-macam. Raw materialnya lalu dibawa ke tungku daerah peleburan. Ini untuk dilebur akan menjadi logam cair. Nah, sembari ini menunggu logam cair, kita juga membuat cetakan. Nomor 3 ini adalah mesin pembuat cetakan. Nah, cetakannya dari pasir. Yang paling sering digunakan di industri pengecoran adalah menggunakan cetakan pasir. Sebenarnya juga ada macam-macam cetakan, nanti kita bahas. Cetakan pasir. Lalu 4 ini pembuatan inti atau core. Inti atau core itu adalah salah satu bagian dari cetakan. Jadi ketika kita buat pasir cetakan, kita buat core, lalu digabung menjadi cetakan yang sudah siap untuk tuang. Ketika logam cair sudah siap, cetakan siap, maka proses penuangan di nomor 5. Setelah penuangan selesai, ditunggu tersolidifikasi atau padat, akan dilakukan shake out, yaitu pembongkaran cetakan. Pasirnya dibongkar, hasil dari pengecorannya dikeluarkan, didinginkan. Itu. Nah, pasirnya kemana? Pasirnya bisa kembali menjadi pasir bekas dan digunakan untuk membuat cetakan lagi. Hasil dari pengecorannya masuk ke dalam proses finishing, cooling and cleaning, pembersihan, pendinginan, finishing, ada yang digerinda dan macam-macam. Setelah itu shipping, proses sekunder. Seperti itu. Secara umum ini yang kita bahas. Nah, yang pertama kita akan bahas masalah raw material dan juga tungku. Oke. Nah, yang saya sampaikan barusan adalah proses pengecoran, yaitu pengecoran besi cor. Proses industri yang ada pengecoran yang besar itu industri pengecoran besi. Jadi industri pengecoran besi itu sudah ada dari zaman dahulu kala dan terus berkembang. Seperti itu. Nah, besi merupakan logam yang sudah digunakan dari zaman dahulu kala. Lalu kalau misalkan kita ngomong yang namanya besi, itu dibagi menjadi 2, besi dan baja. Kita ngomong Fe, logam ferus, logam yang terdiri dari unsur Fe atau besi, itu dibagi menjadi besi dan baja, di mana baja itu mempunyai kadar karbon antara 0 sampai 2%, sedangkan besi itu adalah mempunyai kadar karbon 2 sampai 6,67%. Nah, yang dimaksud besi di sini adalah besi cor. Tuh, besi cor sendiri dibagi dari 2, ada yang namanya FC atau FCD. Ini bahasa pasar ya, bahasa industri. FC, ferrocasting, itu kalau bahasa tekniknya adalah besi cor kelabu. Besi cor dengan keuletan yang rendah. FCD,
Ferrocasting ductile, bahasa tekniknya adalah besi cor nodular, itu besi cor dengan keuletan yang tinggi karena ada kandungan grafit atau karbon yang berbentuk nodul sehingga mempunyai keuletan yang tinggi. Nah, kita yang dibuat adalah besi cor ini. Raw materialnya apa? Oke, yang pertama adalah steel scrap. Steel scrap itu berasal dari baja-baja hasil dari machining. Misalkan kita ngomong industri otomotif, bagian pembuatan bodi mobil, itu kan masih ada proses pemotongan, pengepresan. Nah, sisa-sisa dari proses pemotongan itu dikumpulkan lalu dipres. Itu yang dinamakan steel scrap. Steel itu baja, scrap itu sisa atau bekas. Jadi bekas baja hasil dari perusahaan otomotif. Tuh. Yang kedua adalah regen scrap. Bekas dari regen yang kembali. Maksudnya kembali adalah dari pengecoran yang sebelumnya. Jadi proses pengecoran sebelumnya itu selesai, lalu ada bagian-bagian yang tidak digunakan, lalu ada bagian-bagian yang reject. Produk yang reject itu kembali bisa digunakan atau dilebur lagi sebagai raw material. Lalu kita nambahin, ada namanya material penambah. FESI, FMN, carburizer untuk menambah silikon, menambah mangan, menambah karbon, menambah Cu untuk menyeimbangkan komposisi. Lalu ada magnesium. Nah, magnesium ini digunakan untuk pembentukan FGD atau besi tuang yang nodular pada produk yang tertentu. Peleburan. Jadi proses peleburan itu yang dimasukkan pertama ke dalam tungku adalah regen scrap. Kenapa regen scrap? Karena regen scrap itu komposisinya sudah tepat, sehingga nanti tinggal menambahi saja. Komposisi regen scrap sudah masuk, komposisinya sudah hampir tepat, digodok, panas, lebur, lalu baru ditambahkan steel scrap untuk meningkatkan kadar Fe-nya. Setelah itu baru dimasukkan unsur penambah. Tuh. Tambahin SI, tambahin carburizer, tambahin MN, tambahin Cu, seperti itu. Lalu dimasukkan magnesium sehingga bisa membuat FCD. Kalau kita nggak membuat FCD, FC saja, tidak perlu menambahkan magnesium. Seperti itu. Peleburan besi cor sampai dengan plus minus 1500 derajat Celcius. Jadi ini membutuhkan energi yang sangat gede dan juga sangat panas sekali. Ketika sudah 1500 dipastikan cair, lalu diberikan inokulan. Inokulan itu adalah suatu serbuk yang fungsinya itu dia mengumpulkan kotoran-kotoran yang ada di logam cair. Setelah itu diambil logam cairnya, kotorannya, sehingga logam cairnya siap dituang. Nah, ngeleburnya di mana? Kalau kita ngomongin orang masak, kompornya pakai kompor apa? Wah, macam-macam. Jadi di sini yang ada di gambar di sini adalah ada tanur tinggi atau blast furnace, yang sebelah kiri ada tungku crucible. Nah, sebenarnya ada macam-macam, ada 4, ada arc furnace, ada tungku induksi, ada tungku crucible, ada tungku cupola atau blast furnace. Nah, ini akan kita ceritakan satu persatu. Yang pertama adalah arc furnace atau tungku busur listrik. Nah, proses busur listrik adalah kita punya suatu busur itu adalah proses yang terjadi ketika adanya loncatan-loncatan elektron karena adanya arus listrik. Oke, di sini ada yang 3 ini dinamakan arc. Di sini diberikan listrik sehingga di sini dalamnya ada logam, sehingga di sini kalau misalkan ada logam diberikan listrik, maka akan ada loncatan-loncatan elektron dari arc kepada raw material. Loncatan-loncatan elektron itu adalah yang membuat atom-atom bergesekan, membuat panas. Semakin gede listriknya, semakin cepat panas, akhirnya menjadi leleh. Ini ya proses dari arc furnace. Yang kedua, tungku induksi, induction furnace. Nah, induksi sendiri terjadinya proses karena adanya perubahan muatan baik itu proton maupun elektron, adanya ion positif dan ion negatif yang berubah. Nah, di sini bedanya dengan arc furnace adalah adanya koil-koil yang merupakan isinya adalah listrik. Nah, di sini ketika dinyalakan, diberikan listrik, maka di sini akan memberikan muatan-muatan.
Maka ketika ada terjadi perubahan muatan di antara induction coil dan dalamnya, di sini adalah molten metal, logam cairnya, maka akan terjadi pergesekan, terjadi panas. Crucible di sini adalah merupakan suatu wadah. Jadi suatu wadah tempat pengecoran itu mesti menggunakan yang namanya crucible. Itu terbuat dari batu tahan api. Dia bisa tahan dan bisa menyerap panas yang tinggi hingga ribuan derajat Celcius. Seperti itu. Nah, ini ada ada koil-koil induksinya di sini. Terjadi proses induksi terjadinya pertukaran muatan-muatan positif negatif. Nah, ini contohnya. Kalau dibedah seperti ini. Proses penuangannya seperti ini. Ini penuangan. Ini juga penuangan. Tunggu crucible. Nah, crucible-nya di sini merupakan batu tahan api tadi, dikasih gas, dibakar. Nah, ini yang ada di lab pengecoran teknik mesin, kita punya ini. Burner dibakar. Dibakarnya menggunakan api. Jadi proses pemanasannya cenderung lebih lama. Gitu. Nah, kupola ini berbeda sendiri karena kupola atau blast furnace, kupola furnace atau blast furnace tanur tinggi yang paling kecil itu ada 5 meteran, yang paling gede itu bisa teman-teman lihat ada di Krakatau Steel, itu punya tanur tinggi, punya kupola, dia gedenya hampir 20 meter kalau nggak salah tingginya. Nah, blast furnace ini bukan untuk proses pengecoran besi cor, tapi untuk proses pembuatan baja. Jadi proses metalurgi ekstraksi. Bagaimana caranya dari pasir besi diproses menjadi biji besi, lalu dibakar sehingga kita bisa menemukan baja. Nah, ini prosesnya menggunakan blast furnace. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbajaan, steel gitu, steel and iron making, sama extraction metalurgi itu menggunakan tanur tinggi untuk proses pembuatan baja. Gitu. Nah, ini contohnya, ini adalah merupakan contoh yang ini miniatur skala laboratorium yang di sini. Dengan aslinya tingginya sangat gede sekali. Seperti itu untuk proses tungku dan peleburan. Yang kedua adalah proses cetakan. Jadi cetakan itu sebenarnya saya ceritakan macam-macam. Ada cetakan permanen, ada cetakan yang tidak permanen. Cetakan yang permanen itu dibuat dari logam besi cor juga. Biasanya pada produk-produk yang bentuknya tidak berubah. Bisa juga menjadi bentuk produk dasar. Tuh, saya pernah lihat ada di PT Barata, itu dia bikin sistem pengereman dan sistem ban pada kereta api di PT Barata, itu di divisi pengecorannya. Nah, itu cetakannya yang digunakan adalah cetakan permanen dari besi. Cetakan itu tidak berubah. Jadi setelah digunakan untuk ngecor, bisa dilepas lalu dipakai lagi untuk ngecor lagi. Nah, ternyata kalau kita ngomongin pengecoran benda-benda yang lebih kecil, benda-benda yang lebih rumit, itu sangat susah menggunakan cetakan permanen. Sehingga yang paling sering digunakan oleh industri pengecoran itu menggunakan cetakan pasir. Pasir, kenapa menggunakan pasir? Karena pasir itu mudah dibentuk dan mudah rekayasa, mudah dimanipulasi. Ketika kita tambahkan air, kita tambahkan unsur yang sedikit sehingga dia bisa menjadi dense dan sangat kuat serta bisa menahan temperatur yang tinggi. Seperti itu. Nah, di sini adalah proses operasi sand casting. Jadi mold ini adalah cetakan, sand ini adalah pasir, pattern itu adalah pola. Jadi kalau kita ngomongin pembuatan cetakan, tidak lepas dari namanya pembuatan pola atau pattern. Pola sendiri adalah suatu benda yang merupakan tiruan dari benda kerja atau produk aslinya. Ukurannya juga sama, bentuknya sama. Perbedaannya adalah pola itu terbuat dari benda yang mudah dibuat. Contohnya biasanya dari akrilik atau bisa jadi resin, dari plastisin, lalu bisa juga dari styrofoam, dari kayu. Biasanya orang-orang menggunakan pola dari kayu. Zaman sekarang pola sudah bisa pakai 3D printed. Itu bisa lebih akurat lagi untuk ukurannya. Jadi sama persis seperti
produknya. Jadi itu miniatur bukan miniatur, apa namanya, tiruan persis dari benda kerja. Itu tujuannya apa bikin pola? Pola itu tujuannya adalah biar kita bisa nyetak citakan. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat video yang ada di praktikum pengecoran di lab teknik mesin yang dinamakan pola, itu yang kecil terbuat dari kayu yang ada di tengah-tengah pasir, itu pola. Jadi kita nyetak pasir di situ, ada polanya. Setelah selesai polanya diangkat sehingga ada daerah yang berlubang untuk dituang logam cair, itu pola. Jadi ketika polanya sudah ada pasirnya, bisa masuk ke dalam mesin cetakan. Nah, kalau misalkan proses pembuatan pasir cetakan itu yang ada di laboratorium itu secara manual ditumbuk, dimampatkan pasirnya, dikasih air. Jadi pasir itu dimix dulu, kasih air, dikasih bentonite, kasih unsur-unsur yang lain sehingga dia padat, bisa nempel. Setelah itu masuk ke mesin cetakan, ditumbuk, dimampatkan, dirapatkan. Itu. Nah, pada kenyataannya di industri pengecoran skala besar itu pressingnya, mixingnya menggunakan mesin yang gede-gede. Itu. Ini cetakan. Kalau misalkan secara umum bisa dilihat dibagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Artinya kalau kita ngomongin bentuk pola, yang namanya pola itu tadi saya bilang adalah tiruan dari benda kerja atau produknya, ya kan? Tapi dia bentuknya mudah dibentuk, terbuat dari kayu atau benda-benda yang mudah dibentuk lainnya. Nah, kalau di sini akan saya perjelas lagi, yang namanya pola itu bukan hanya tiruan dari benda kerjanya saja, tapi juga termasuk saluran-saluran untuk lewatnya logam cair. Begitu. Nah, kalau misalkan kita ngomong cetakan di sini, ini namanya cetakan horizontal karena dia terbagi secara garis horizontal. Ada cetakan bagian atas dan cetakan bagian bawah. Artinya polanya juga gitu dong. Polanya juga ada pola bagian atas dan pola yang bagian bawah. Seperti itu. Nah, secara umum di sini ada runner, ada ingate, ada riser. Logam cair tuang di sini akan mengisi cavity. Ini cavity atau produk yang mau dicor. Di sini ada core. Nah, core itu salah satu bagian dalam cetakan, diletakkan di dalam cetakan sebelum dituang. Tujuannya apa? Bagian yang kena core ini dia nanti hasilnya akan bolong. Tidak akan terkena logam cair. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tahu cakramnya mobil, tengahnya ada bagian bolong, itu ada core-nya. Di cetakannya dia ada core-nya. Itu. Nah, ini lebih detail daripada yang tadi. Nah, tempat untuk menampung cetakan disebut dengan flask. Ini tempat menampung. Lalu yang memisahkan antara cetakan bagian atas dan bagian bawah, parting line, garis pemisah. Cetakan bagian atas namanya cope, cetakan bagian bawah namanya drag. Tuh. Ini terbuat dari pasir. Oke. Nah, saya sampaikan ceritanya adalah logam cair siap tuang dituang lewat sini, pouring basin atau cup. Nah, ini corong tempat logam cair masuk biar bermudah. Lalu ada sprue, itu mengerucut makin lama makin ke bawah. Untuk mempercepat laju aliran logam cair. Jadi logam cair pada saat proses penuangan itu harus cepat dialirkan sehingga segera mengisi cavity, sehingga mengisi produknya. Gitu. Kalau kita ngomong ada mata kuliah di teknik mesin itu teknik cor, itu ngitung berapa aliran logam cair yang tepat. Jadi pembuatan saluran-saluran ini pun ada hitungannya. Seperti itu. Ada perencanaannya. Setelah logam cair masuk sprue, ada gate yang merupakan pintu gerbang masuknya logam cair. Lalu ada well atau sumur. Di sini maksudnya adalah mencegah logam cair lajunya biar gak kecepatan. Kalau kecepatan takutnya nanti bisa merusak pasir. Sehingga ke sini dulu baru masuk ke dalam runner. Runner ini dibuat semakin kecil kepada cavity, ke arah cavity. Tujuannya adalah kembali runner untuk mempercepat pelari kan, mempercepat aliran logam cair.
Di sini ada blind riser. Jadi ini nanti akan keisi oleh logam cair dahulu. Keisi penuh dulu. Lalu baru logam cairnya masuk ke dalam cavity. Nah, ketika sudah, maka akan juga naik ke open riser. Salah satu tanda bahwa pengecoran itu selesai adalah ketika open riser di sini kan ada bolongnya, ya kan? Nah, ini logam cairnya keluar di sini. Itu salah satu tanda bahwa proses penuangan selesai. Nah, kenapa ada open riser, ada blind riser? Riser ini fungsinya adalah sebagai tempat cadangan logam cair. Misalnya, ini penuangan ternyata logam cairnya nggak cukup, cavity-nya hanya keisi dikit, sisa dikit, tinggal dikit nih. Nah, maka tugasnya blind riser ini merupakan tampungan logam cair, nanti akan turun, mengisi cavity. Open riser juga akan turun mengisi cavity. Itu. Lalu open riser dan fan sendiri, ada fan di sini, ini merupakan tempat lewatnya udara. Kenapa butuh tempat lewatnya udara? Biar tidak ada udara yang terperangkap pada logam yang ada di cavity. Ketika ada udara terperangkap, itu akan menjadi cacat yang namanya porositas. Dari luar gak kelihatan, tapi tengahnya ternyata ada udara terperangkap. Ini yang berbahaya, karena ketika ada porositas, maka di situ akan timbul konsentrasi tegangan. Artinya mudah crack, mudah patah. Ini bagian-bagian dari cetakan. Nah, ini saya tadi sudah ceritakan ada yang namanya expandable mold, cetakan yang dibongkar-bongkar menggunakan pasir, sama permanent mold, cetakan permanen yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, ini bagian-bagian dari cetakan sudah saya ceritakan, silakan dipelajari sendiri. Proses pembuatan cetakan pasir bisa dipelajari sendiri, bagaimana cara membuatnya, membongkarnya gimana. Tuh. Pola sudah saya ceritakan juga. Fitur tambahan pada pola. Nah, material untuk pola, kayu. Bisa menggunakan logam. Bisa menggunakan material sintetik dari epoksi, resin, rubber atau karet, poliuretan, dempul, kayu tiruan, lem, cat, polyester, foam pattern, gypsum, macam-macam. Bagaimana caranya? Intinya pola itu adalah tiruan, bagaimana kita bisa meniru bentuk persis ukuran dari benda kerjanya. Gitu. Menentukan jenis pola, jumlah casting yang diproduksi, metode pembuatan cetakan dan inti, desain castingnya, toleransi dimensi yang diinginkan, jenis dan ukuran rangka cetak, life cost of pattern. Nah, ini kalau misalkan kalau menggunakan poliuretan, kalau menggunakan kayu, ini dia berapa lama tahannya. Alat pembuatan pola, silakan nanti dipelajari sendiri. Ini adalah bench atau meja untuk pembuatan pola. Ini sangat jadul sekali karena biasanya prosesnya ini adalah dengan bahan dari kayu, pembuatan pola dari kayu. Bagian yang bawah ini adalah alat untuk mengukurnya, jangka sorong dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjutkan di penuangan. Nah, kalau kita ngomong logam cair, temperatur penuangannya kita harus tetap di temperatur cair logam besi Fe, yaitu plus minus 1500 derajat Celcius. Waktu penuangan sesingkat mungkin. Kapan penuangan cair? Ketika logam sudah naik di riser. Nah, ini contohnya. Ketika ladle dituang, akan lewat sini, mengisi cavity, ada core-nya. Ketika dia udah naik ke riser, udah kelihatan. Nah, ini artinya dia penuangannya sudah selesai. Lalu setelah dituang, logam cair akan didiamkan dulu solidifikasi. Rata-rata 45 menit itu paling cepat untuk logam-logam, ya tergantung dari ukurannya. Kalau skala laboratorium enggak perlu selama ini. Lalu dibongkar baik secara manual dengan maupun mesin. Secara manual seperti di video bisa dilihat, bisa menggunakan palu atau digedruk-gedruk itu. Dengan mesin ada macam-macam, ada shaker, ada cooling drum. Nah, itu ada juga. Jadi setelah dicor itu dimasukkan ke dalam drum, ada saluran airnya diputer kayak molen itu. Shaker itu ada suatu tempat
pelat gitu, bagian ujung-ujungnya diberikan suspensi atau pair. Ketika dinyalakan maka itu dia bisa bergoyang-goyang, shake, untuk membongkar pasirnya. Tujuan dari pembongkaran yang pertama jelas memisahkan antara logam hasil cor dan cetakannya. Yang kedua, memisahkan antara cavity dengan gating system. Gating system itu adalah saluran-saluran. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang ada sprue, ada runner, ada riser. Nah, itu adalah gating system. Kan itu nggak dipakai, hanya untuk lewatnya logam cair saja. Tuh. Nah, cavity-nya digunakan dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Produknya, gating systemnya ketika selesai dibongkar juga kembali ke menjadi reagent scrap raw material, menghilangkan tegangan sisa akibat proses penuangan dan solidifikasi. Jadi proses pengecoran adanya panas, karena panas lalu ada perubahan wujud dari cair ke padat pasti menghasilkan tegangan sisa. Tegangan sisa ini berbahaya karena kalau dia masih ada di dalam produk tersebut maka di situ bisa timbul konsentrasi tegangan kembali crack sama kayak cacat. Nah, caranya menghilangkan tegangan sisa adalah dengan cara pembongkaran. Karena pembongkaran ini dia di-shake, digetar-getarkan, dikocok-kocok, diputer sehingga tegangan sisanya dia bisa keluar. Finishing di sini ada yang namanya shot blasting. Jadi ditembaki dengan bola-bola baja pejal, pelor gitu. Dengan kecepatan tinggi ke arah logam hasil cor. Yang di sebelah kanan ini, nah ini adalah bola baja pejal ditembakkan ke sini. Ditembak-tembakkan. Ini adalah logam hasil cornya. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa pasir yang nempel. Ini secara manual. Lalu yang sebelah kanan ini ada secara mesin. Ini masuk dalam mesin, produk-produk pengecorannya dia ditaruh di hanger. Ketika masuk ke ada alatnya, ditembakkan langsung, steel shot, bola baja pejal ditembakkan di sini, sehingga rontok semua pasirnya. Ini alat dari luarnya seperti ini. Ini proses shot blasting. Kembali masih menghilangkan tegangan sisa, tujuannya membersihkan sisa-sisa pasir cetakan, membuat permukaannya menjadi lebih rata dan mulus. Jadi hasil pengecoran itu permukaan dari produknya itu mesti kasar karena ya dari pasir dari pasir mesti kasar, dan dengan adanya ditembaki dengan steel shot ini membuat permukaannya jadi lebih rata dan mulus. Ada proses apa lagi? Finishing, yaitu heat treatment, perlakuan panas. Ada beberapa produk setelah di finishing itu perlu dipanaskan kembali lalu didinginkan untuk menyempurnakan sifat-sifat mekanik. Ini hubungannya dengan sifat materialnya. Jadi yang pertama melunakkan, meningkatkan kemampuan mampu bentuk atau formability. Kebanyakan produk hasil cor karena dia kadar karbonnya tinggi di atas 2%, itu mempunyai kekerasan yang tinggi. Kalau nilai kekerasannya tinggi, itu dia formability-nya rendah. Kemampuan mampu bentuknya itu sangat rendah. Artinya ketika misalnya nanti akan diproses selanjutnya, ada bagian yang akan dibubut, ada bagian yang di-freeze, atau ada yang bagian yang dibor, itu akan kesusahan karena kekerasannya yang tinggi. Salah satu tujuan dari heat treatment adalah menjadikan dia agak lunak sedikit biar bisa dibentuk, biar bisa di machining gitu. Yang kedua, meningkatkan kekerasan pada permukaan, bagian luarnya saja yang keras. Tuh. Yang ketiga, menurunkan nilai getas dan meningkatkan keuletan. Kembali, seiring naiknya nilai kekerasan, biasanya kalau kita ngomongin baja ke besi, kadar karbon, semakin tinggi kadar karbonnya, besi cor kan kadar karbon tinggi di atas 2%. Semakin tinggi kadar karbon, maka kekuatan dan kekerasan material itu makin tinggi. Tapi nilai keuletannya turun, artinya sangat getas, sangat mudah untuk patah. Nah, dengan pemanasan ini menurunkan nilai getasnya dan meningkatkan keuletannya. Tidak mudah patah dan kuat, dan tetap keras dan kuat. Seperti itu. Secara umum seperti itu. Ketika selesai di finishing, entah itu dengan menggunakan heat treatment atau tidak, ada juga produk-produk yang tidak di treatment. Setelah selesai, baru kita ngomong proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Ya, tadi proses sekunder. Tuh, seperti itu secara umum cerita tentang proses pengecoran.
Selebihnya silakan nanti dibaca materi yang ada di Elitak, juga video yang ada prakteknya, video yang ada di laboratorium. Kenapa di laboratorium menggunakan skala sangat kecil sekali dan logamnya bukan besi, aluminium? Karena aluminium mempunyai titik leleh yang rendah, yaitu sekitar 650 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kita ngomongin mau ngecor besi, temperaturnya sampai 1500, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Seperti itu. Jadi kita menggunakan aluminium sebagai proses praktek atau praktikum. Gitu. Demikian informasi terkait materi terkait pengecoran. Kalau misalkan pengen tahu lebih mendalam lagi, silakan coba cari-cari informasi di manapun, banyak. Kalau misalkan pengen ikut mata kuliah teknik pengecoran di teknik mesin, silakan. Gitu. Sampai ketemu di proses manufaktur yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.